Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, nama saya Eko Marta Basili, selaku calon guru penggerak Angkatan 6. Saya berasal dari SMAN 4 Probolinggo. Hari ini kami akan menyampaikan video terkait refleksi aksi nyata prakarsa perubahan melalui tahapan Bagja, di mana tahapan yang kami sudah implementasikan melalui aksi nyata yaitu tahapan B dan A saja, yaitu buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Ada beberapa hal, poin penting yang akan kami sampaikan di dalam refleksi aksi nyata prakarsa perubahan ini, yaitu ada peristiwa atau facts, yang kedua perasaan atau feeling, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat penerapan di masa depan. Masing-masing poin-poin dari refleksi ini akan kami sampaikan panjang lebar, di mana ada hubungannya dengan hasil refleksi aksi nyata prakarsa perubahan yang sudah dilakukan. Dalam pembahasannya, kami akan menyinggung secara runtut aksi nyata prakarsa perubahan yang akan kami sampaikan dan sudah kami lakukan sebelumnya, sekaligus menyampaikan refleksi setiap tahapannya. Langsung saja, yang pertama terkait dengan peristiwa, di mana saya akan menjabarkan, mendeskripsikan tentang aksi nyata yang sudah dilakukan, yang sudah terjalin selama sekitar 1 semester yang sudah berjalan. Aksi nyata ini berkelanjutan dan sudah dilaksanakan. Sebelum kami akan menyampaikan detail tentang refleksinya, kami akan menyampaikan tentang latar belakang aksi nyata prakarsa perubahan dulu. Latar belakang tentang prakarsa perubahan yang kami ambil dalam hal ini adalah terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler, di mana ekstrakurikuler merupakan salah satu bagian dari 3 jenis kegiatan yang ada di sekolah, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kebetulan saya memiliki tugas jabatan, tugas tambahan selain mengajar terkait dengan ketiga-tiganya. Yang pertama, saya selaku koordinator profil pelajar Pancasila, tema Suara Demokrasi. Ini berhubungan dengan kokurikuler. Yang kedua, saya sebagai komite pembelajar, di mana SMA 4 sudah tahun kedua melaksanakan kurikulum merdeka, andalan implementasi kurikulum yang memberdayakan komite pembelajar. Itu yang menjadi prakarsanya adalah para komite pembelajar yang akan mengait komunitas praktisi belajar. Kemudian yang ketiga, saya juga selaku koordinator ekstrakurikuler, di mana bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang baru tahun ini berjalan secara rutin. Sebelum 2 tahun sebelumnya itu terjadi COVID yang tidak memungkinkan ekstra berjalan dengan maksimal. Ini yang pertama terkait dengan latar belakang saya sebagai koordinator ekstrakurikuler. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mengambil masalah yang terkait dengan tugas tambahan saya, yaitu terkait ekstrakurikuler. Ada beberapa isu yang menjadi latar belakang situasi yang dihadapi, yaitu yang pertama, ekstrakurikuler baru pertama kali berjalan setelah pasca COVID-19 selama 2 tahun. Kemudian dalam evaluasi sebelumnya, ekstrakurikuler itu kurang maksimal berjalan dalam hal pemantauan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil kegiatannya, sehingga jika dibutuhkan dokumentasi, dibutuhkan pemantauan supervisi terkait dengan ekstra, itu tidak maksimal dapat terekam dengan baik, entah itu terkait dengan jurnalnya, terkait dengan data-data hadir, terkait dengan sirkulasi kecepatan transport pelatih, dan pendokumentasian data-data yang dibutuhkan, baik itu data tertulis maupun audio, video, atau foto. Ini hubungannya dengan bagaimana pelaksanaan dan pelaporan secara efektif dan efisien. Ini isu yang pertama, bagaimana memaksimalkan ekstra sebagai ekstrakurikuler agar dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Yang kedua, isu yang kedua yang menjadi latar belakang prakarsa perubahan di sini adalah bagaimana kita bisa memberdayakan ekstrakurikuler ini dengan implementasi profil pelajar Pancasila, di mana implementasi profil pelajar Pancasila ini menjadi karakteristik kurikulum merdeka yang secara jelas dan nyata terimplementasikan sejak awal di kegiatan intrakurikuler. Di situ ada modul, di situ ada capaian pembelajaran, ada tujuan, yang dimana harus ada target profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi tersebut. Ini jelas-jelas ada di perencanaan modul kegiatan intrakurikuler di setiap mata pelajaran kurikulum merdeka. Yang kedua, implementasi profil pelajar Pancasila jelas-jelas nyata dan dikembangkan di kegiatan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini sangat kental implementasi profil pelajar Pancasila 6 dimensi yang akan dipilih. Kemudian kondisi yang muncul adalah kegiatan ekstrakurikuler, di mana menjadi salah satu bagian dari 3 kegiatan sekolah, intra, kurikuler, dan ekstra. Ini belum tersentuh implementasi profil pelajar Pancasila. Jadi latar belakang ini yang memunculkan prakarsa perubahan. Kemudian bentuk kegiatan aksi nyata. Bentuk kegiatan aksi nyata ini kami berusaha untuk menelurkan program ekstrakurikuler dengan pendekatan filsafat Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Murid itu harus digali sebaik mungkin potensi yang terpendam dan biarkan mereka tumbuh sesuai dengan proses kodrat alam dan kodrat zamannya, dan berkembang di masa depan sesuai dengan potensinya. Kemudian
melalui pendekatan coaching dengan siswa yang berkolaborasi dengan penerapan student agency. Jadi kegiatan persiapan ekstrakurikuler yang akan menjawab tantangan tentang bagaimana mengondisikan ekstra yang efektif, efisien, terkait dengan pelaksanaan dan pelaporannya, dan penerapan implementasi profil pelajar Pancasila itu dilalui dengan pendekatan yang berdasarkan potensi dan student agency atau kepemimpinan murid. Ini adalah bentuk kegiatan aksi nyatanya. Kemudian lebih detail terkait prakarsa perubahan yang akan kami sampaikan di sini, dan ini sudah dilaksanakan ketika kegiatan aksi nyata. Sebagian dokumentasinya kami tampilkan di sebelah saya, yaitu dasar kegiatannya adalah dasar filosofi KHD, di mana pembelajaran berpihak pada murid dengan segala latar belakang potensi yang dimiliki berhak difasilitasi kesempatan seluas-luasnya untuk menyuarakan, memilih, dan memiliki proses pengajarannya sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam dan kodrat zaman yang dilaluinya. Ini adalah dasar filosofi KHD yang lebih kami uraikan yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Kemudian profil pelajar Pancasila, kami akan menyinggung seluruh 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, kreatif, dan bernalar kritis. Poin berikutnya, karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan, yaitu lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, aktif, dan bijaksana. Ingat, ini kita berbicara tentang kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses penyampaian tujuan akademik dan non-akademik. Ini jelas-jelas karakteristik ekstrakurikuler. Dan yang menjadi titik utama aksi nyata yang akan kita refleksikan hari ini adalah prakarsa perubahan. Apa prakarsa perubahan yang sudah kami telurkan, sudah kami pecahkan di aksi nyata dan ditindaklanjuti oleh komponen warga sekolah, terutama murid, untuk student agency, yaitu pemberdayaan prakarsila. Apa itu prakarsila? Program ekstrakurikuler implementasi profil pelajar Pancasila. Pemberdayaan prakarsila berdasarkan potensi dan kepemimpinan murid. Jadi sesuai dengan latar belakang, kami akan mengembangkan kegiatan ekstra yang berorientasi pada penerapan atau implementasi profil pelajar Pancasila melalui dasar-dasar potensi murid dan proses kepemimpinan murid. Seperti yang kita ketahui, kepemimpinan murid itu adalah proses melibatkan murid dalam memunculkan program kegiatan yang nanti melalui proses voice, memilih, bersuara, choice, yaitu memilih, dan ownership, kepemilikan. Jadi mereka diharapkan dalam kolaborasi, dalam komunikasi, mereka menyuarakan, memilih, dan merasa memiliki kegiatan program sekolah yang akan ditelurkan, sehingga mereka terlibat dalam proses sampai akhir tujuan dari kegiatan program sekolah tersebut. Ini adalah
prakarsa perubahan, pemberdayaan prakarsila, program ekstrakurikuler, implementasi profil pelajar Pancasila berdasarkan potensi dan kepemimpinan murid. Kemudian terkait dengan hasil dan aksi nyata. Hasil dan aksi nyata setelah melalui proses aksi nyata, di dalamnya yang terdiri dari 2 tahapan, yaitu buat pertanyaan dan ambil pembelajaran, yang prosesnya itu melibatkan murid dengan mempertimbangkan kekuatan dan aset, dibantu oleh beberapa komponen stakeholder sekolah. Intinya itu menjawab pertanyaan terkait latar belakang yang telah disinggung di awal. Pertama, bagaimana kita bisa mewujudkan ekstrakurikuler yang mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, bagaimana mewujudkan kegiatan rutin dan pelaporan yang efektif dan efisien. Ini adalah 2 kata kunci dalam memunculkan prakarsa perubahan. Hasilnya yaitu berupa hasil kolaborasi, di mana proses kolaborasi yang melalui paradigma pendekatan potensi dan kepemimpinan murid itu terlaksana. Akhirnya muncul beberapa masukan-masukan, di mana nanti akan diteruskan di tahapan bagja yang berikutnya, GJA, bagja, yaitu terkait dengan gali mimpi, kemudian atur eksekusi, dan jabarkan rencana dan atur eksekusi. Gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Ini adalah gambaran peristiwa yang sudah kami ungkapkan. Eksekusi akhir dari hasil aksi nyata yang tertuang dalam bagja itu perlu kami sampaikan juga, bahwa berdasarkan masukan-masukan berbagai pihak, berdasarkan aset-aset yang telah dianalisis dan dipetakan, dan berdasarkan dasar potensi murid dan studi agensi, akhirnya muncul inovasi-inovasi baru, di mana satu, seluruh ekstrakurikuler itu harus memiliki minimal 1 karakteristik dimensi profil pelajar Pancasila. Misalnya kegiatan ekstra Olimpiade di SMA 4 Probolinggo itu kami jadikan satu di dalam kegiatan ekstrakurikuler. Olimpiade namanya di SMA 4 itu SSC, Student Science Club, yang terdiri dari beberapa mapel Olimpiade. Ini karakteristiknya bernalar kritis. Kemudian misalnya ekstra yang berhubungan dengan seni, misalnya ekstra tari, ekstra band, ekstra badan suara, itu karakteristik dimensinya kreatif, dan seterusnya. Kami memiliki 36 ekstrakurikuler yang akan dipetakan karakteristik masing-masing ekstranya, masing-masing dimensi profil pelajar Pancasilanya. Kemudian yang kedua, terkait dengan tantangan ekstra yang efektif dan efisien. Kami menerapkan inovasi jurnal online, di mana di dalamnya kita akan berdayakan, kita akan menunjukkan budaya baru untuk secara real time mengisi jurnal. Kami mengembangkan aset sarana, aset manusia
yang mengembangkan aplikasi sederhana dengan ekstensi Google Form dan Google Spreadsheet yang akan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga penanggung jawab ekstrakurikuler masing-masing ekstrakurikuler dalam ini pembina dapat secara langsung menggunakan aplikasi tersebut yang bernama jurnal online ekstrakurikuler, di mana sekali mereka mengisi harus kita buat aturannya, SOP-nya terkait dengan bagaimana pengisiannya berdasarkan studi agensi. Mereka harus mengisi, di mana sekali mengisi itu menjawab seluruh tantangan informasi tentang kehadiran peserta, pembina, pelatih juga ada, informasi tentang materi, informasi tentang dokumentasi foto yang harus diisi, dan yang paling penting informasi tentang penerapan implementasi profil pelajaran Pancasila. Aplikasinya sudah dibuatkan menggunakan pendekatan aset, sarana, dan pendekatan manusia dikembangkan untuk bisa memanfaatkan sarana tersebut. Sekaligus Google Form terkait dengan jurnal online tersebut bisa memunculkan seluruh data terkait dengan jurnal, terkait dengan rekap ekstra, rekap pembina, rekap pelatih. Sesaat itu juga ketika pembina mengisi jurnal online, siswa juga dilibatkan dalam proses pelaksanaan kegiatan ekstra, di mana ketua itu dijadikan admin untuk mengisi jurnal kehadiran. Jurnal kehadiran dengan mengetahui pembina diisikan oleh ketua melalui link Google Form sendiri, dan akan muncul rekapitulasi kehadiran siswa, di mana harapannya muncul budaya baru, ketua ekstra atau admin dan pembina mengisi jurnal, muncul data secara real time. Itu adalah produk hasil dari aksi nyata berupa wacana-wacana, dan sekaligus akan dikembangkan di gali mimpinya. Ini adalah refleksi terkait dengan peristiwa. Kita akan melanjutkan ke refleksi perasaan. Baik, kita akan melanjutkan ke refleksi aksi nyata terkait dengan perasaan. Eksplorasi emosi-emosi yang saya rasakan dalam melaksanakan aksi nyata yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Jadi aksi nyata tersebut melalui banyak proses, melalui banyak teknis, di mana membutuhkan perencanaan yang matang, dibutuhkan target-target yang jelas, dibutuhkan kerangka berpikir yang kreatif, dibutuhkan pendekatan sosial emosional kepada pihak-pihak yang terlibat. Alhamdulillah, kami sudah melaksanakan 2 tahapan bagja, buat pertanyaan yang terdiri dari berbagai macam tindakan-tindakan, berbagai macam tahapan-tahapan proses yang sudah dilalui. Dan yang kedua, ambil pembelajaran yang juga melalui proses yang panjang, melibatkan pemetaan aset, melibatkan stakeholder, terutama pendekatan kepemilikan murid atau student agency berdasarkan potensi siswa. Yang saya rasakan di sini adalah perasaan yang awalnya muncul adalah perasaan optimis. Optimis itu harus selalu hadir di setiap inovasi kita. Optimis itu harus selalu kita pegang untuk dijadikan landasan perasaan utama sebelum perasaan yang lain muncul. Jadi sebelum kami menelurkan prakarsa perubahan ini, kita harus muncul optimis dulu.
Meskipun dalam prosesnya kita akan bertemu dengan perasaan-perasaan yang lain yang muncul secara tiba-tiba atau muncul sesuai dengan prediksi yang akan kita pikirkan. Yang pertama, aura positif, aset emosional. Kunci utama yaitu emosional optimis. Ini yang pertama kali muncul. Kemudian yang berikutnya, perasaan agak khawatir sebenarnya. Agak khawatir karena rencana ke depan masih sifatnya abstrak. Rencana ke depan sifatnya abstrak. Tapi saya mengatakan agak, bukan sangat khawatir, karena perasaan agak khawatir tersebut diimbangi dengan proses perencanaan dan persiapan yang harusnya maksimal sudah saya lakukan. Meyakinkan stakeholder dengan segala komponen instrumen yang mendukung, dengan segala temuan-temuan fakta yang terjadi di lapangan, dengan segala tantangan tujuan yang berhubungan dengan tuntunan pendidikan ke depan, profil pelajaran Pancasila dan ekstrakurikuler yang efektif dan efisien. Sedikit optimis dengan sedikit kekhawatiran, namun juga bahagia karena dalam prosesnya tidak ada kendala yang berarti. Seluruh perencanaan dan persiapan yang saya persiapkan itu seperti ekspektasi saya, seperti yang saya harapkan. Tidak ada error dalam perjalanannya, karena semua sudah diuji cobakan, dikondisikan. Teknis itu harus kita persiapkan dengan matang. Manusianya, aset manusianya, kita harus punya keterlibatan emosional dan sosial dengan mereka. Kata kuncinya adalah kepercayaan. Mereka kita berikan kepercayaan dengan apa yang kita miliki, dengan kekuatan yang saya miliki, dan juga dengan kelemahan yang saya miliki, untuk sama-sama saling percaya dalam memecahkan masalah dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dan pada akhirnya saya merasa puas. Meskipun saya tidak benar-benar puas, tapi setidaknya karena target sesuai dengan yang direncanakan, target tujuan dari tahapan bagja sudah sesuai dengan tujuan, tanggapan mereka sudah maksimal, dukungan mereka juga maksimal. Saya merasa, perasaan saya merasa sangat puas, meskipun tidak benar-benar puas karena perjalanan masih panjang. Tapi intinya saya merasa senang. Inovasi dan kreativitas yang mencoba untuk saya lempar disambut baik dengan warga sekolah. Ini terkait dengan perasaan refleksi aksi nyata. Berikutnya, tahapan yang ketiga, refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran yang ingin saya sampaikan di sini yaitu pembelajaran yang dihubungkan dengan materi-materi yang saya peroleh sebelumnya di pendidikan calon guru penggerak angkatan 6. Dan pembelajaran yang bisa saya dapatkan dari aksi nyata untuk tujuan individu. Pertama, pembelajaran korelasi. Aksi nyata yang sudah dilakukan
melalui prakarsa perubahan dengan prakarsa perubahan pemberdayaan Prakarsila, program ekstrakurikuler implementasi profil pelajar Pancasila berdasarkan potensi dan kepemimpinan murid atau student agency. Insya Allah materi ketiga, titik 3 ini secara langsung diterapkan pada prakarsa perubahan tersebut, yaitu student agency atau kepemimpinan murid. Prakarsa perubahan yang disampaikan, yang coba untuk dikembangkan, itu harusnya tidak lepas dari materi-materi sebelumnya yang luar biasa. Dan sudah saya coba untuk terapkan. Kita jangan sampai lepas dari filosofi KHD yang menjadi dasar kami untuk menyusun prakarsa perubahan. Kita tidak akan juga lepas dari visi guru penggerak, peran guru penggerak, yang hasil akhirnya akan menjadikan kita sebagai tolak ukur, sebagai figur panutan untuk komunitas kita di sekolah. Figur panutan yang beraura positif menjadi aset utama kita dalam memberdayakan orang lain. Karena orang merasa percaya, orang yang diajak kerjasama adalah orang yang terbaik. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, setidaknya dia memiliki komitmen dan layak untuk dijadikan panutan. Hubungannya dengan kondisi, hubungannya dengan bagja sudah diterapkan, hubungannya dengan nilai-nilai positif. Ini hubungannya dengan profil pelajaran Pancasila yang sudah pasti menjadi isu utama yang dikembangkan dalam prakarsa perubahan saya, Prakarsila. Program ekstrakurikuler implementasi profil pelajaran Pancasila, nilai-nilai positif pasti masuk di situ. Kemudian diferensiasi macam-macam ekstra, ada 36 ekstra dengan masing-masing latar belakang bakat minat yang muncul di dalamnya, dengan masing-masing latar belakang potensi siswa, dengan masing-masing latar belakang aset, dengan masing-masing latar belakang pendekatan pembelajaran. Ini jelas mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi. Kemudian memimpin sebuah keputusan. Memimpin sebuah keputusan di sini sudah pasti terimplementasikan dan wajib dimiliki oleh calon guru penggerak. Karena jika tidak memiliki dasar-dasar kemampuan untuk membuat keputusan, dia tidak mungkin bisa mengkondisikan suatu forum, kumpulan-kumpulan praktisi pembelajaran. Kemudian coaching adalah pendekatan yang luar biasa untuk memunculkan potensi yang ada. Pendekatan coaching, pendekatan kemitraan membuat pihak lain yang berinteraksi dengan kita memiliki kebebasan luar biasa karena dia merasa tidak terkucilkan, tidak merasa kecil. Dia bisa berkembang melalui ide-idenya, melalui gagasan-gagasannya menjadi gagasan yang luar biasa karena kita tidak membatasi, kita tidak mendikte, karena posisi kita sebagai mitra yang sejajar. Kemudian materi-materi yang lain itu juga saling bersinggungan satu sama lain, di mana akan selalu coba dikembangkan dan dihadirkan. Termasuk materi yang sebelumnya, yaitu materi tentang aset. Jelas-jelas aset ini menjadi dasar kita dalam menentukan sebuah keputusan, menjadi dasar kita dalam berpikir
inquiry, apresiasi, berpikir tentang potensi dengan 7 modal dasar aset. Dan yang terakhir, studi agensi, jelas-jelas kami munculkan dalam judul prakarsa perubahan, pemberdayaan berkarya berdasarkan potensi dan kepemimpinan murid atau student agensi. Di dalam video kami melibatkan 2 siswa atau OSIS dan ketua MPK sebagai perwakilan siswa. Pembelajaran ada baiknya berjalan dengan baik yang sudah saya sampaikan tadi. Pembelajaran juga ada kalanya gagal. Alhamdulillah kami tidak merasakan pembelajaran yang gagal, gagal yang parah. Tapi ketidaksinkronan itu sangat mungkin terjadi dalam proses Bagja B dan A, proses mewujudkan program sekolah. Jika gagal, pastikan kita memiliki mental yang kuat, memiliki karakter yang kuat untuk selalu bisa merefleksi, mengevaluasi, dan mengembangkan solusi yang ada. Kemudian untuk kedepannya, pembelajaran yang saya dapatkan paradigma langkah-langkah tahapan Bagja ini menjadi solusi bagi saya untuk merumuskan suatu program prakarsa perubahan. Tapi kita juga tidak bisa lepas dari teknis-teknis yang menjadi satu kesatuan yang padu untuk mewujudkan tujuan prakarsa perubahan kita. Segala bentuk variasi materi yang sudah dipelajari mulai dari modul 1, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 31, 32, 34, maaf, 33, ini pastilah harus kita jadikan referensi wajib sebelum kita melangkah dan mewujudkan prakarsa perubahan. Ini adalah pembelajaran dalam tujuan kita, saya pribadi ke depan. Ini adalah refleksi pembelajaran. Kita akan melanjutkan ke refleksi penerapan ke depan. Baik, saya akan melanjutkan ke tahapan refleksi yang terakhir, tahapan refleksi yang keempat, yaitu penerapan ke depan. Ada beberapa poin yang perlu kami sampaikan di refleksi penerapan ke depan. Yang pertama, hasil telaah saya. Yang kedua, pengaruh yang akan dipraktekkan ke depan. Yang ketiga, bagaimana cara menerapkan dalam konteks kehidupan pribadi dan profesional. Yang pertama terkait dengan telaah, sebenarnya jika di flashback dari apa yang saya rasakan, kemudian pembelajaran yang saya dapatkan di situ, secara umum ada gambaran terkait dengan bagaimana cara saya menelaah hasil aksi nyata yang merupakan implementasi dari materi pendidikan guru penggerak. Ada 2 materi utama yang muncul di sini, yaitu implementasi tahapan Bagja sebagai proses untuk menganalisis, merencanakan, dan mempersiapkan sekaligus mengeksekusi dari suatu prakarsa perubahan. Kemudian yang berhubungan dengan modul ini, yaitu modul 3.3, yaitu student agensi, kepemimpinan yang mewujudkan prinsip student agensi atau kepemimpinan murid. Ini sudah dilalui, sudah dilaksanakan, dan sebenarnya kami juga mendapatkan manfaat positifnya dari program-program yang sebelumnya yang sudah secara jelas-jelas menerapkan student agensi, meskipun teori ini belum muncul. Kemudian bagaimana hal yang diperoleh saya mempengaruhi praktik
yang akan yang sudah saya lakukan sebelumnya. Jelas-jelas praktik baik ini akan menjadi referensi utama saya dalam melangkah ke depan. Kita tidak bisa instan secara cepat mewujudkan suatu program, harus banyak pendekatan yang harus kita gunakan dan kita telaah dan kita wujudkan. Banyak faktor yang menjadi referensi kita dalam menentukan suatu prakarsa perubahan kita ke depan, dan ini harus menjadi tren kebiasaan baru dalam melaksanakan dan mengeksekusi prakarsa perubahan. Meskipun sebelum saya mengenal program Guru Penggerak, saya sudah terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Melalui proses pendidikan calon guru penggerak, terutama materi terakhir 3.3 tentang kepemimpinan murid ini, harapannya akan selalu komitmen berkelanjutan untuk diwujudkan dalam praktek-praktek setelahnya. Kemudian penerapan hal-hal yang sudah dialami dan pelajari dalam konteks kehidupan pribadi dan profesional. Pribadi ini kalau saya mencoba untuk menerjemahkan ini hubungannya dengan pribadi saya yang membentuk karakter saya, yang menjadi pribadi yang berguna di lingkungan terdekat keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan kerja, dan sebagainya. Sedikit banyak dan harapannya banyak, materi yang saya dapatkan dari calon guru penggerak ini membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, menjadi pribadi yang lebih matang, pribadi yang lebih dewasa dalam membuat suatu keputusan ke depan. Kemudian hubungannya dengan penerapan sebuah keputusan yang berhubungan dengan bidang profesional, ini sudah jelas-jelas sama sebenarnya, cuma beda relatif saja. Kalau di bidang profesional hubungannya dengan pekerjaan, di mana tupoksi utama saya sebenarnya sebagai guru, di mana tupoksi sebagai guru atau pengajar itu membuat perencanaan, melaksanakan pembelajaran, membuat evaluasi, menganalisis, kemudian mereview pengayaan maupun remedial terhadap peserta didik. Proses ini akan menjadi proses utama, dibantu dengan temuan-temuan materi-materi baru yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak, khususnya student agency. Insya Allah akan menjadi warna baru yang harusnya menjadi tren, sekali lagi tren kebiasaan baru. Ini yang saya harapkan ke depan, tren kebiasaan baru, memunculkan, mengimplementasikan materi-materi yang saya dapatkan dari materi calon guru penggerak. Untuk perbaikan ke depannya, perbaikan itu akan selalu muncul, baik kegiatan itu terlaksana sukses maupun tidak. Perbaikan itu sifatnya inovatif. Inovatif itu sifatnya inisiatif, keinginan untuk lepas dari zona nyaman. Ini yang menjadi salah satu semangat saya dalam mengarungi profesi saya maupun dalam posisi saya sebagai pribadi. Inovasi ini akan membuat hidup kita lebih tertantang dan lebih menarik. Inovasi ini yang akan menaikkan level kita dibandingkan dengan orang lain. Apalagi inovasinya untuk orang lain. Itu yang akan selalu saya catat. Inovasi untuk perbaikan diri sendiri, untuk mempermudah diri sendiri, dan mempermudah hidup orang lain. Ini yang menjadi kepuasan pribadi saya selama bertahun-tahun.
Contohnya banyak yang sudah saya tulis di isi. Inovasi-inovasi yang sudah saya buat untuk diri saya sendiri, untuk orang lain, untuk sekolah. Sementara itu saja. Refleksi, aksi nyata, tahapan bagja dengan singgungan materi utama student agency atau permen murid ini bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah dari saya. Kesalahan itu murni dari saya, kelebihan-kelebihan yang didapatkan dari kita insya Allah murni dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.